Trick or Treat, film bernuansa horor yang dipadukan dengan dark comedy bertemakan Halloween. Diceritakan dalam narasi non-linear dengan karakter-karakter yang bersilangan di sepanjang film. Plot film Trick or Treat ini berhubungan dengan 4 cerita horor Halloween dengan pusat cerita bertumpu pada Samhain, seorang anak misterius yang memakai piyama lusuh berwarna oranye dengan karung goni yang menutupi kepalanya. Sam akan muncul setiap kali ada orang yang mematahkan tradisi Halloween. Berikut ceritanya. Intro film dimulai dengan sebuah video jadul yang memperlihatkan beberapa anak kecil memakai kostum Halloween. Anak-anak itu mengunjungi rumah per rumah untuk mengumpulkan permen dan coklat. Apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tradisi dalam merayakan Halloween. Narator dalam video hitam putih itu memberikan beberapa panduan yang harus diikuti saat merayakan Halloween, yaitu berjalan di tepi, jangan berkunjung ke rumah orang yang tak dikenal, dan jangan keluar sendirian. Itulah pantangan-pantangan yang wajib dipatuhi saat perayaan Halloween. Jika tidak, maka adegan pun berganti. Terlihat Emma dan pacarnya Henry baru saja pulang setelah pesta Halloween. Sesampainya di depan rumah, Emma mematikan lampu Jack-o'-lantern atau lampu buah labu yang merupakan maskot dari perayaan Halloween itu. Dengan tergesa-gesa, Henry mengatakan bahwa dalam tradisi Halloween, Jack-o'-lantern itu harusnya dibiarkan menyala hingga pagi. Namun, Emma sepertinya tak terlalu mempedulikan tradisi. Ia segera mematikan lampu itu dan melepas kostum robotnya. Sepasang kekasih itu bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, Emma bersikeras untuk membereskan dekorasi Halloween di rumahnya itu sebelum tidur dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Henry yang hornian itu malah meminta jatah ke Emma. Ia mengatakan bahwa tak lengkap jika malam Halloween dibiarkan tanpa melakukan sesuatu yang enak-enak. Tidak tega melihat wajah mupeng pacarnya, Emma berjanji untuk melayani setelah ia selesai beberes rumah. Dengan hati yang gembira, Henry bergegas masuk rumah sembari bersiap-siap dengan toy dan film biru. Sedangkan Emma, ia harus mengemasi semua dekorasi Halloween yang terletak di halaman depan rumahnya. Satu persatu, kain putih ia simpan sambil mengamati suasana sekitar. Entah bagaimana, suasana perayaan Halloween tiba-tiba menjadi menakutkan setelah Emma merasa diperhatikan oleh sosok bertopeng. Namun, sosok itu hanyalah cowok biasa yang menunggu teman-temannya. Dan tiba-tiba dari dalam sebuah kotak, kain putih membalut tubuh Emma. Teriakan Emma itu sempat membuat Henry terkejut. Namun, ia yang terlena dengan film biru justru melanjutkan fantasinya. Emma bergulat dengan sosok tak terlihat di dalam kain putih. Hingga akhirnya, darah yang masih hangat mulai membasahi kain putih itu. Emma diseret oleh seseorang misterius masuk ke dalam halaman rumahnya lagi. Henry merasa Emma sangat lama berada di luar. Ia segera menyusul Emma, namun tak ada satu orang pun di sana. Henry pun merasa aneh dengan dekorasi kain putih yang menyala di belakangnya. Merasa aneh dengan hal itu, Henry membuka kain putih dan... ya, Emma sudah menjadi orang-orangan sawah dengan wajah mengerikan dan tubuh penuh darah. Film pun dimulai. Beberapa saat sebelum perayaan dimulai, ada seorang reporter tengah meliput pesta perayaan Halloween di Warren Valley, Ohio. Semua warga berkostum hantu turun ke jalan. Mereka saling unjuk kebolehan dan berbaur satu sama lain. Liputan ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat menggambarkan perayaan Halloween, yaitu satu-satunya malam dalam setahun di mana semua orang bisa menjadi hal yang paling menakutkan dari dirinya. Adegan berganti. Di sebuah toko kostum, orang-orang berbondong membeli kostum yang mereka suka. Ada anak laki-laki kecil yang mengintip dan menguping pembicaraan gadis-gadis di ruang ganti pakaian. Pembicaraan antara Janet, Daniela, dan Laurie itu membuat si anak kecil penasaran. Mereka terlalu vulgar dalam membahas area tubuh sensitif. Ibu-ibu yang mengetahui itu segera mengusir bocil tengil itu dan meminta para gadis untuk tidak membicarakan materi 18+. Daniela dan 2 orang temannya keluar dari baju ganti. Sedangkan Laurie, ia tak mau keluar dari ruang sempit itu. Dirinya merasa malu dengan kostum yang dipakainya.
Sedangkan Daniela dan dua temannya merasa sangat percaya diri. Mereka yakin bisa mendapatkan para pejantan di luar sana. Setelah dibujuk Daniela, akhirnya Laurie mau keluar dari ruangan dan pergi mencari mangsa bersama. Belum sampai keluar dari toko, Daniela sudah menunjukkan pesona kecantikannya untuk menggoda penjaga kasir. Pria itu langsung menurunkan harga kostum mereka yang harusnya $300 menjadi $234. Laurie tampaknya muak melihat tingkah kakaknya itu. Mereka segera berjalan keluar untuk mengikuti pawai. Sambil berbincang, Daniela sempat tak percaya jika Laurie masih ting-ting di usianya yang ke-22 itu. Ia memaksa Laurie untuk berusaha lebih keras agar segera mendapatkan pacar. Janet dan temannya segera menunjukkan kebolehannya dalam menggait para jejaka. Mereka segera mendekati kru TV yang sedang bertugas. Dengan mudah, mereka langsung mendapatkan gebetan baru. Mereka masuk ke dalam mobil dan berpesta minuman keras. Daniela dan teman-temannya meninggalkan Laurie untuk mulai belajar menggait laki-laki. Laurie segera berjalan-jalan melihat keadaan sekitar. Ia melihat beberapa pasangan bercumbu rayu di tengah jalan. Setiap kali ia melihat babang ganteng, selalu ada pacar di samping cowok itu. Laurie yang bersedih meneruskan perjalanannya hingga ia kelelahan. Saat ia beristirahat sejenak di pinggir jalan, kakaknya menelpon. Sedangkan manusia berkostum Batman terus memandanginya dari kejauhan. Daniela mengatakan bahwa ada babang ganteng yang ingin berkenalan dengannya. Babang itu terlihat konyol dengan celana bayi dan dot susu. Namun, Daniela mencoba meyakinkan Laurie jika laki-laki itu sangat baik. Daniela sudah diganggu oleh Edward, si penjaga toko kostumnya. Edward sudah tak sabar untuk bersenang-senang dengan Daniela. Tapi Daniela yang bad mood itu justru menutup teleponnya dan mengusir Edward. Sementara itu, Laurie membuntuti pria berkostum Batman hingga ke tengah hutan. Ia berhenti tepat di bawah pohon besar dan memanggil orang yang mengikutinya. Dengan mata biru yang melotot, si Batman itu rupanya sudah ada di belakang Laurie dan mengagetkannya. Si Batman mulai melancarkan aksinya. Ia menggenggam wajah Laurie dan bersiap menancapkan taring runcing di leher mulus Laurie. Dan ia pun menggigit leher Laurie. Teriakan Laurie menggema hingga ke batin kakaknya Daniela. Ia terlihat cemas mengetahui adiknya belum datang. Maria membawakan minuman untuk Daniela tapi ditolaknya mentah-mentah. Salah seorang wanita di tempat itu berteriak dan menuju ke atas pohon. Tiba-tiba, kain berwarna merah jatuh dari atas. Setelah dibuka, ternyata isi di dalam kain itu adalah si kostum Batman. Ia menangis dan meminta tolong pada Daniela. Hingga akhirnya Laurie datang dan pesta pun dimulai. Janet membuka mulut pria itu dan melepas gigi taring palsunya. Setelah itu Janet membuka topeng pria itu dan ternyata orang itu adalah Stephen Wilkins. Ia bertanya pada Janet siapakah Janet yang sebenarnya. Laurie segera melancarkan aksinya untuk menyantap pria pertamanya. Ia membuka kancing baju Pak Stephen dan seketika itu juga gadis-gadis cantik itu mulai melepas kostum manusianya dan berubah menjadi monster serigala. Dengan pasrah tapi takut, Pak Stephen terpaksa menjadi santapan para serigala berbulu cewek itu. Di tengah-tengah pesta pora para serigala itu, Samhain terlihat memperhatikan dari kejauhan. Adegan berganti. Seorang anak kecil bernama Charlie menghancurkan semua Jack-o'-lantern yang terpajang di pagar rumah Mr. Stephen. Ia segera masuk ke teras rumah setelah mengetahui tak ada orang di sana. Meski sudah ditulis untuk mengambil 1 coklat tiap anak, Charlie malah mengambil banyak sekali coklat dan permen. Bahkan sampai sewadahnya juga ikut diambil. Keserakahannya itu langsung diketahui oleh Stephen. Sembari membawa barang belanjaannya, Stephen berjalan menghampiri Charlie. Ia menasehati Charlie agar tidak berbohong apalagi hanya untuk sebuah permen. Stephen memaksa Charlie untuk duduk menemaninya sebentar di teras. Sambil mengobrol, Pak Stephen membuat Jack-o'-lantern menggunakan pisau yang baru ia beli. Charlie hanya diam menikmati coklat hasil buruannya itu. Stephen mulai percaya jika berbagai makhluk halus berkeliaran mengunjungi dunia manusia saat Halloween. Sambil makan coklat, Charlie terkejut melihat pisau yang diarahkan ke mukanya. Stephen kembali melanjutkan ceritanya tentang tradisi Halloween.
Ia mengatakan bahwa pada dahulu kala lentera labu, kostum, dan meminta permen dilakukan untuk melindungi manusia dari gangguan makhluk astral. Namun sekarang tak ada yang peduli dengan hal itu. Stephen menunjukkan Jack-o'-lantern buatannya pada Charlie. Namun Charlie batuk-batuk dan sepertinya dia tersedak. Pak Stephen bukannya menolong Charlie, malah berkata bahwa ada satu lagi tradisi Halloween yang selalu memeriksa permen sebelum dimakan. Seketika itu juga Charlie muntah darah. Ia muntah banyak sekali hingga tak henti-henti. Akhirnya Charlie pun jatuh pingsan. Pak Stephen menggendong si gembul itu masuk ke dalam rumahnya. Dengan tergopoh-gopoh, ia berusaha menyeret Charlie yang masih pingsan. Sesekali Charlie muntah di kemeja putih Pak Stephen. Tiba-tiba anak-anak datang ke rumah Stephen untuk meminta permen. Stephen mematikan lampu rumahnya dan keluar untuk menemui anak-anak itu. Melihat banyak sekali darah di kemeja Pak Stephen, semua anak itu berteriak histeris. Stephen panik dan mencoba menenangkan mereka. Namun, bocil-bocil itu justru tertawa dan mengatakan jika kostum Stephen Wilkins cukup keren. Mereka segera mendapatkan permennya dan meminta lentera labu untuk disumbangkan ke UNICEF. Setelah itu, mereka semua berpamitan. Hingga ada Samhain, anak kecil dengan wajah yang tertutup kain goni, meminta permen pada Stephen. Tanpa curiga, Stephen memberikan Samhain permen dan masuk kembali ke rumahnya. Stephen terlihat menyiapkan berbagai macam peralatan di dapur. Ada karung, pisau, buah labu, dan gergaji. Di halaman belakang rumahnya, Stephen menyiapkan liang lahat untuk Charlie. Ia membawa karung besar berisikan tubuh Charlie yang siap untuk dikubur. Belum sempat ia mengubur badan itu, anak Stephen yang bernama Billy mengganggunya. Billy berteriak dari jendela rumahnya dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Steve di sana. Ayah Billy itu langsung menyuruh anaknya menurunkan volume suaranya. Ia takut ketahuan tetangga. Steve segera menyuruh Billy untuk menonton DVD. Ia bergegas memasukkan tubuh Charlie ke kuburan. Tiba-tiba anjing tetangga menggonggonginya. Stephen memotong jari Charlie dan melemparkannya ke dalam pagar tetangganya itu. Dan tiba-tiba tetangganya yang bernama Mr. Crick keluar dari rumah dan mencari anjingnya Spite. Mendengar ada suara di pekarangan Stephen, Crick segera memergokinya dan mengintip lewat pagar rumahnya. Stephen berkelit bahwa dirinya tengah memperbaiki septic tank yang bermasalah. Di sela-sela perbincangan dengan Mr. Crick, tiba-tiba mayat anak kecil itu terbangun dan berteriak. Stephen yang panik langsung menendang mayat itu hingga tak bergerak. Mr. Crick terlihat sudah masuk ke dalam rumahnya lagi. Kali ini Billy. Lagi-lagi anak itu mengganggu pekerjaan ayahnya. Ia minta dibuatkan apel karamel. Setelah menenangkan anaknya yang rewel, Stephen memukul kepala si bocil yang telah tewas tadi dan segera menguburkannya. Di atas tanah kuburan bocil itu ditanami pohon dan diletakkan sebuah boneka. Stephen segera menyirami tanaman itu dan kembali masuk ke rumahnya. Di teras rumah, ia mendengar Mr. Crick memanggilnya untuk meminta bantuan. Stephen yang sudah terlanjur kesal dengan kelakuan Mr. Crick itu justru mengacukannya dan segera masuk ke dalam rumah. Ia tampak sangat kesal dengan Billy. Saat Stephen mengambil pisau, tiba-tiba Billy mengagetkan Stephen dengan topeng monsternya. Billy segera mengajak ayahnya untuk mengukir Jack-o'-lantern miliknya. Mereka pun segera pergi ke ruang bawah tanah. Stephen mengambil pisau yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Di ruang bawah tanah rumah Stephen, terlihat banyak sekali topeng berbentuk monster yang aneh dan menyeramkan. Sampai di meja eksekusi, Stephen menggenggam kepala Billy dan langsung menancapkan pisau ke arah meja itu. Setelah semua pisau dicabut, terlihat ada darah yang menempel di ujung mata pisau itu. Stephen segera menyerahkan pisau itu kepada Billy dan ternyata Billy sudah siap untuk membuat lampu Halloween dari kepala Charlie. Sementara psikopat Stephen dan Billy mengukir kepala Charlie, anak-anak yang bernama Sarah, Messi, dan Chip masih dengan ritual trick or treat-nya. Mereka memencet bel rumah Anderson dan meminta permen serta Jack-o'-lantern. Di dalam rumah Anderson, mereka melihat orang-orang sedang berpesta enak-enak. Anak-anak itu segera pergi untuk bertemu dengan Shredder. Messi menanyakan beberapa lampu labu yang berhasil dikumpulkan. Shredder mengatakan jika ia baru dapat 3. Nampaknya lampu labu itu masih kurang.
mereka bergegas pergi ke rumah Rhonda. Di sana terdapat banyak sekali lampu labu yang didekor di halaman rumah Rhonda. Setelah semua siap, mereka bergegas pergi ke lapangan di pinggir jurang. Sementara itu di jalanan kota Warren Valley, orang-orang masih menikmati pesta dan pertunjukan. Di lorong gang sempit, terlihat ada seorang wanita sedang bercumbu dengan laki-laki berkostum Batman. Tak disangka, laki-laki itu menggigit leher si wanita hingga darah mengucur deras. Setelah melihat darah mengucur dari seluruh badannya, ia lari menuju ke tengah jalan dan meminta bantuan. Hingga akhirnya ia menabrak Emma dan meminta pertolongan dari Emma. Namun Henry justru berkata jika perempuan itu cuma mabuk. Mereka pun meninggalkan si perempuan itu yang terkapar di jalanan sendirian. Setelah ia mati, si Batman itu menutup matanya dan meninggalkannya di tengah jalan. 5 bocil masih kembali berjalan menuju ke tepi jurang. Chip dan Rhonda membicarakan Samhain. Ya, Samhain juga dikenal sebagai malam suci yang dikenal sebagai Halloween. Sebelum penanggalan Masehi, hari libur bangsa Celtic dirayakan di hari antara musim gugur dan musim dingin. Di pergantian hari itu, batas antara alam kehidupan dan kematian sedang tipis-tipisnya. Mereka merayakan Samhain dengan melibatkan ritual pengorbanan manusia. Mendengar hal itu, Chip merasa sangat aneh dan sedikit creepy. Tidak banyak anak kecil yang mengetahui informasi sedetail itu, apalagi soal ritual pengorbanan manusia. Akhirnya, mereka sampai ke tepi jurang. Messi mulai menceritakan sejarah dari tempat itu. 30 tahun yang lalu, di hari sebelum perayaan Halloween, sebuah bus sekolah datang melewati rute yang biasanya. Bus sekolah itu membawa 8 anak dengan penyimpangan kepribadian. Anak-anak itu super aktif dan sering membuat masalah bagi keluarga mereka. Orang tua mereka sengaja menyekolahkan anak-anak itu ke tempat yang jauh dari komplek untuk sejenak menyingkirkan kenakalannya. Tapi di hari itu, supir bus memilih rute yang berbeda. Ia membawa anak-anak itu pergi ke pertambangan batu yang sudah lama tidak terpakai. Pertambangan batu itu berada di tepi jurang tempat Messi dan teman-temannya berdiri. Sopir bus itu berhenti tepat di tepi jurang, sedangkan anak-anak itu tak tahu jika orang tua mereka sudah malu dan tidak menginginkan mereka lagi. Orang tua mereka membuat kesepakatan dengan sopir bus itu. Dengan cara patungan, orang tua dari anak-anak itu meminta sopir bus untuk mengasingkan mereka. Hingga akhirnya, salah satu dari 8 anak itu berhasil melepaskan diri dan mengemudikan bus itu. Entah bagaimana, anak itu bisa men-starter bus dan menginjak gas. Namun malangnya, bus itu justru terperosok ke dalam jurang yang amat dalam. Setelah kejadian itu, sopir tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan bus tenggelam sangat dalam sampai-sampai tak bisa ditemukan lagi. Warga kota justru berharap agar bus dan anak-anak itu terikat di sana dan tidak ditemukan. Oleh karena itulah, Messi dan teman-temannya melakukan persembahan meletakkan 8 buah jack-o'-lantern di bawah jurang itu. Messi, Sarah, dan Shredder mulai turun menggunakan lift ke dasar jurang. Masing-masing membawa 1 buah lampu labu. Setelah mereka sampai di bawah, dari atas Chip dan Rhonda mendengar teriakan mereka. Mau tak mau, kini giliran Chip dan Rhonda yang turun ke bawah. Suara 3 temannya itu masih terdengar bahkan sampai meminta bantuan. Satu persatu lampu labu yang mereka bawa mati. Chip terlihat sangat ketakutan dan ingin kembali naik ke atas. Sesampainya di bawah, Chip mulai memanggil nama teman-temannya. Namun tak ada yang menjawab. Rhonda mulai membuka pintu lift itu dan keluar sendirian untuk mencari temannya.